Bismillahirrahmanirrahim. Dan semoga kita senantiasa dibimbing oleh Allah, diarahkan oleh Allah pada kebaikan hingga hari nanti kita menutup mata. Saya kemarin baru saja menjumpai ada sebuah perkara, ada sebuah peristiwa yang layak menjadi ibrah dan layak menjadi sebuah perenungan refleksi untuk kita. Ada salah satu jamaah anak muda, saya nggak pernah bicara dengan beliau, tapi sering menjumpai beliau dan melihat beliau di masjid. Dengan celana, dengan sarungnya yang khas, dengan kaosnya yang khas gitu. Ternyata beliau kemarin ketika sedang tidur, beliau dijemput dengan ajalnya. Beliau meninggal dunia. Allah semoga merahmati beliau. Usianya masih sangat muda, umurnya baru 23 tahun. Dan beliau akhirnya meninggal dunia. Padahal hari kemarin, sebelumnya saya masih menjumpai beliau berjalan keluar dari masjid. Yang menarik adalah beliau ini adalah seorang pemuda yang baru datang ke masjid 6 bulan terakhir kalau tidak salah. Sebelumnya saya tidak pernah menjumpai beliau. Tiba-tiba saya menjumpai beliau hampir tiap hari di masjid dengan gaya sarungnya yang khas gitu. Dan ternyata beliau meninggal di usia yang sangat muda. Dan kemungkinan adalah penyakit jantung yang beliau derita dan menyerang kepada beliau. Disitulah kemudian saya berpikir ya, Masya Allah ya, ada banyak orang yang jauh lebih muda daripada kita. Tetapi Allah wafatkan mereka. Ada banyak orang yang mereka ketika kena pandemi COVID, mungkin mereka lebih muda pula daripada usia kita. Badan mereka juga lebih sehat dan bisa jadi mereka tidak memiliki komorbid. Tapi bisa jadi saudara-saudara kita banyak yang meninggal dunia walaupun usia mereka muda dan walaupun pola kehidupan mereka sehat. Dan itu pula yang menjadi perenungan untuk kita. Kita kadang-kadang lebih tua, ubannya lebih banyak. Dan mungkin sebagian dari orang yang menderita COVID adalah orang yang juga punya komorbid. Tapi ternyata justru kita diselamatkan, lalu kita selamat dari COVID-nya dan selamat dari pandemi. Disinilah kita harus mengambil hikmah. Karena setiap peristiwa pasti memberikan hikmah dalam kehidupan. Salah satu hikmah yang kita petik dari kejadian ini adalah kenapa Allah masih menghidupkan kita? Walaupun uban kita sudah kelihatan, walaupun sebagian dari kita sudah berusia lebih dari 30-40 tahun, tapi kenapa Allah masih sehatkan kita dan masih Allah berikan kesempatan hidup dalam kehidupan kita? Penting untuk kita ambil hikmahnya. Karena sesungguhnya Allah ingin supaya kita mengembalikan hati kita dulu sebelum nanti kita kembali jasad dan fisik kita kembali kepada alam barzah dalam kematian kita. Inilah yang menjadikan kita, semoga kita termasuk seorang penuntut ilmu yang tentunya selalu pandai mengambil setiap ibrah dari setiap kejadian yang ada di sekitar kita. Semoga Allah memberikan kepada kita afiat, Allah memberikan kepada kita keberkahan, dan semoga setiap peristiwa yang kita peroleh dan selamatnya kita sampai hari ini dari berbagai macam hal yang kita jumpai, maka supaya kita mampu mengembalikan hati kita terlebih dahulu sebelum nanti ajal kita datang menyapa kita. Orang yang beruntung adalah orang yang telah kembali hatinya sebelum kembali fisiknya. Alhamdulillah, tentunya senang sekali kami pada kesempatan hari ini berjumpa dengan kalian semuanya para penuntut ilmu. Pertemuan kita dan perjumpaan kita adalah perjumpaan yang luar biasa. Walaupun tampaknya sederhana, tetapi sesungguhnya taman ilmu adalah sebuah taman yang luar biasa. Sebuah taman yang menjadikan Allah mengabadikan setiap nama dari mereka yang berkumpul di taman ilmu. Sebuah taman yang menjadikan para malaikat ridho dan mengepakkan sayapnya kepada mereka yang berkumpul di taman ilmu. Dan menjadikan seluruh spesies yang jumlahnya ribuan yang ada di daratan hingga di lautan, yang kadang-kadang kita pun mungkin tidak mengenal semua spesies itu, mereka juga memintakan ampunan kepada kita ketika kita berkumpul di satu taman yang disebut dengan taman ilmu. Inilah bagaimana mempesonanya taman ilmu dibandingkan taman bunga, dibandingkan taman hiburan. Taman hiburan hanya menawarkan sensasi kepuasan. Taman bunga hanya menawarkan sensasi pandangan mata yang kita manjakan. Tapi taman ilmu memberikan kepada kita petunjuk. Karena dengan kita mendapatkan ilmu, kita akan memperoleh petunjuk. Kita akan menjumpai banyak pelita. Sehingga kehidupan kita tidak perlu kita meraba. Dan kita tidak perlu terperosok kepada jurang kerusakan. Selama kita memiliki pelita. Dan pelita itu adalah ilmu yang kita peroleh dari Allah dan Rasul-Nya.
Tidak setiap orang diberikan oleh Allah kenikmatan untuk mencintai ilmu. Tidak setiap orang diberikan kenikmatan untuk duduk pada taman-taman ilmu. Jumlah mereka yang duduk pada taman ilmu, jumlah mereka limited edition. Dan betapa bergembiranya kita. Allah menjadikan kita termasuk orang yang sedikit. Allah menjadikan kita termasuk minoritas orang yang mau belajar, yang mau duduk di taman ilmu supaya kita mendapatkan petunjuk dan pelita. Semoga kita senantiasa tamak, semoga kita senantiasa serakah ketika kita mendapatkan ilmu sebagaimana rasa haus dan rasa kurang yang dimiliki Nabi Musa terhadap ilmu sampai menjadikan beliau rela melakukan perjalanan di pinggir pantai untuk menemui Nabi Khidir. Semoga kita senantiasa haus dengan ilmu sebagaimana Rasulullah. Hausnya beliau kepada ilmu tercermin dari doanya beliau di setiap subuh. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an. Ya Allah, aku meminta kepadamu ilmu yang bermanfaat. Dan itulah yang menjadikan kita bersyukur. Sesungguhnya siapapun yang mendapatkan kenikmatan ilmu, pada dasarnya kenikmatan ini tidak akan rusak dengan musibah apapun. Dan tidak akan hilang walaupun terjadinya hari kiamat. Saya akan sampaikan sebuah perkataan emas yang patut menjadi refleksi. Perenungan untuk kita. Syekh Utsaimin itu berkata, ucapan satu kali tasbihmu itu lebih baik daripada dunia dan seisinya. Jadi kalau ada seorang muslim mengucapkan subhanallah, datang dari hati yang ikhlas, maka itu lebih baik daripada dunia dan seisinya. Padahal kita paham dunia dan seisinya ini terdapat ribuan gedung pencakar langit. Uang dolar ribuan triliun berputar setiap harinya. Barang-barang mahal dari mobil-mobil sport yang harganya puluhan miliar, jumlahnya ada ribuan di atas permukaan bumi. Dan berapa banyak orang yang mengenakan merek-merek branded di dalam pakaian mereka dengan harga yang fantastik. Tapi semua yang tadi kita sebutkan ternyata kalah dengan ucapan satu kali tasbih ketika mengucapkan subhanallah. Pertanyaan kita, kenapa ucapan tasbih itu bisa mengalahkan ribuan triliun yang berputar setiap harinya pada kehidupan manusia? Simple. Syekh Utsaimin mengatakan seluruh dunia dan seisinya itu akan hilang seiring dengan datangnya musibah alam ataupun seiring datangnya hari kiamat. Hanya menjadi kenangan yang terkubur bersama dengan bumi yang diluluh lantakkan ketika terjadinya kiamat. Tapi beda dengan ucapan subhanallah. Kamu, saya mengucapkan subhanallah satu kali, maka ucapan itu akan membersamai kita. Dari semenjak kita mengucapkan, sampai nanti kita meninggal, sampai kita di alam barzah, sampai nanti kita berdiri di hadapan Allah. Satu ucapan subhanallah itu akan dinilai oleh Allah dan diberikan pengganti dan pembalasan yang terbaik. Mari kita merenungkan, kalau ucapan sekali subhanallah, ternyata akan menjadi kenangan yang mewujud menjadi sebuah pembalasan manis dari Allah di pengadilan akhirat, apalagi ketika kita duduk di majelis ilmu, mendapatkan perkataan Allah, memahami apa yang Allah inginkan, memahami apa yang disampaikan oleh Rasulullah. Maka itu adalah jauh lebih banyak daripada dunia dan seisinya. Karena apa yang kita lakukan secara rutin mengikuti majelis ilmu, maka itu tidak hanya menjadi kenangan yang terkubur bersama dengan datangnya hari kiamat. Tidak. Itu akan menjadi kenangan yang akan diingat dan dicatat rapi oleh malaikat dan akan menjadi pemberat dalam mizan kebaikan kita. Betapa beruntungnya orang yang disibukkan di dalam ilmu. Dan semoga kita termasuk orang yang disibukkan dengan ilmu. Tanpa harus sombong, tanpa harus jumawa kepada orang lain. Kepada Allah kita bersyukur atas kenikmatan semua yang kita peroleh. Syukran ya Rabbi, syukran. Hadaita qalbi, syukran.